Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada siang hari ini kita di rumah Ibu Ning Purwaningsih dalam rangka kegiatan P2K2. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin. Amin. Saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu seluruh peserta atas kehadirannya ya Bu ya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan P2K2 hari ini Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Adapun maksud dan tujuan pertemuan kegiatan kita pada hari ini yaitu untuk membahas materi belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak modul PPA ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang PPA ini ke dalam dua sesi. Ada dua sesi kegiatan yang akan kita lakukan selama pertemuan, yaitu meliputi nanti ada diskusi. Nanti kita diskusi kelompok, terus ada sedikit permainan. Kita masuk ke sesi yang pertama itu yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Sesi pertamanya ya Bu ya. Kemudian sesi kedua nanti memahami perilaku anak. Nah, ibu-ibu, kali ini saya mau bertanya Bu ya, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik Bu? Supaya anak Bisa minta bantu untuk menjawab Bu. Siapa yang bisa? Ibu? Ayo Bu, monggo Bu. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? karena untuk anaknya biar prestasinya lebih baik lagi, untuk contoh Jadi contoh yang baik. Contoh untuk anak-anak kita ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Yaitu jawabannya karena dengan menjadi orang tua yang lebih baik, kita akan membesarkan anak kita untuk menjadi anak yang lebih hebat di kemudian hari. Itu salah satunya. Nah, ini kita mau masuk ke sesi yang kedua ya Bu ya. Kita buat kelompok kecil, nanti dibagi 3 orang ya Bu ya. Ini kelompok 1, ini Bu Yuyut sama Bu Dwi. Nah, nanti Mbak Karya, Bu Rois sama Mbak Sastro, kelompok 2. Kemudian Bu Junidar, Bu Misyati, Bu Widi sama Mbak Martina, Mbak Muji. Kalian aja kelompok 3 ya Bu ya. Nah, ini saya minta per kelompok untuk menyampaikan 1 atau 2 hal yang paling membahagiakan dan 1 atau 2 hal yang paling menyulitkan sebagai orang tua dalam mengasuh anak di rumah. Nah, jadi yang menyenangkan itu apa? Terus yang sulit itu apa sih mendidik anak di rumah? Itu nanti tolong didiskusikan di kelompoknya, terus nanti disampaikan di kelompok besar. Hasil diskusinya ya Bu ya. Monggo didiskusi Bu. Kira-kira apa Bu hal yang menyenangkan dan yang
dalam mengasuh anak di rumah. Baik Ibu, gimana hasil diskusinya? Masing-masing kelompok udah ada ya? Nah, kali ini saya ingin menanya kepada Bu kelompok Bu Ningsih, apa Bu hasil diskusi kelompoknya Bu? Monggo Bu disampaikan kepada ibu-ibu kita yang ada di sini. Silakan Bu. Itu hasil diskusi kelompok kami, hal yang paling menyenangkan melihat yaitu melihat anak tumbuh dan berkembang. Salah satu hal yang paling membahagiakan adalah menyaksikan perkembangan anak dari waktu ke waktu, mulai dari langkah pertama bicara hingga pencapaian di sekolah. Perkembangan ini adalah hasil dari kasih sayang dan usaha yang diberikan kami sebagai orang tua. Iya, luar biasa. Tepuk tangan Bu. Terima kasih pada Bu Ning yang sudah menyampaikan pendapatnya hasil musyawarah kelompok Bu Ning, yaitu tentang hal yang membahagiakan dalam mengasuh anak di rumah. Nah, selanjutnya akan disampaikan Bu Junidar. Monggo Bu, sampaikan Bu hasil diskusi kelompoknya. Ya. Kesabaran di tengah tantangan. Terkadang tantangan dalam disiplin atau perilaku anak yang sulit diatur. Biasa membuat perempuan merasa kelelahan, menjaga kesabaran saat menghadapi kontrol saat tidak mau mendengarkan bisa menjadi ujian tersendiri. Iya, luar biasa. Kelompok Bu Junidar sudah disampaikan. Dan selanjutnya Bu Yayu, monggo Bu sampaikan Bu hasil diskusi kelompoknya Bu Yun. Menyeimbangkan tanggung jawab mengelola waktu antara pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga dan perawatan anak bisa sangat menantang. Kadang sulit untuk menemukan keseimbangan yang ideal sehingga tidak merasa kelelahan atau tertekan. Iya, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersedia untuk menyampaikan hasil pendapatnya. Dan di sini saya ingin menyampaikan hasil kesimpulan kita, yaitu di sesi pertama ini. Kesimpulan yang pertama yaitu untuk menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan selama di rumah bersama keluarga, karena hal itu dapat memperkuat kasih sayang orang tua kepada anak-anak. Kemudian kesimpulan yang kedua, dengan berbagi diskusi dengan keluarga di rumah mengenai masalah dalam mengasuh anak, agar masalah yang dihadapi akan menjadi lebih ringan di dalam proses pengasuhan anak di rumah. Saling bekerja sama antara kedua orang tua. Nah, pada ibu-ibu mohon untuk hasil diskusi kita ini, materi kita tentang pengasuhan anak bisa kita praktekkan di rumah tiap hari di kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Kita praktekkan di rumah. Nah, kali ini kita mau ada permainan nih Bu, ada game namanya bermain terbalik ya. Permainan bermain terbalik. Yuk Bu, Ibu berdiri yuk. Ya. Dirinya masih di sini. Sini aja. Itu basah ya, enggak bisa. Ya, apa-apa. Gerakan saya ya Bu ya. Iya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, nanti saya akan acak ya, nanti jadi diikutin ya. Kepala, kaki, lutut, pundak, kepala, lutut, kaki, kepala, pundak, kaki, lutut. Ya, cuma permainan kita ya Bu ya.
Lah kepala kaki aku lompat. Iya, itu sedikit permainan kita Bu ya hari ini ya Bu. Nah ibu-ibu, di sini saya mau bertanya nih, apa yang terjadi pada saat permainan tadi? Bagaimana perasaan ibu-ibu ketika saya bertindak tidak konsisten dengan menyebutkan acak tadi Ya. perintahnya? Nah, Jawabannya agak bingung. apa Bu perasaannya Bu? Senang. Ada senangnya. Bingung ya, karena instruksinya berubah-berubah ya. Iya. Terima kasih Bu atas penyampaian pendapatnya. Nah, jadi kesimpulannya begini. Orang itu akan lebih mudah untuk mengikuti dari apa yang kita lihat Ya. daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak. Nah, jadi anak-anak itu lebih cepat merespon apa yang kita lihat, apa yang kita contohkan sebagai orang tua. Maka mendengarkan perintah, misalnya, nak tolong ini, kadang-kadang nggak langsung direspon oleh anak. Tapi kalau kita sebagai orang tua langsung mencontohkan, biasanya anak-anak itu lebih cepat mudah untuk mengikuti. Gitu. Anak-anak cenderung mencontoh, meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah kita harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah, mari kita menjaga tutur kata dan perilaku di rumah, selalu bertindak sesuai perkataan karena anak akan mudah mencontoh kedua hal tersebut ya Bu ya. Nah, di pertemuan kali ini saya ingin memberikan pesan penting dari pertemuan kita kali ini di sesi 1 dan 2, yaitu yang pertama, orang tua itu merupakan panutan bagi anak-anak dan orang tua memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya kerjasama antara kedua orang tua dalam mengasuh anak. Meskipun ayah dan ibu itu memiliki peran yang berbeda dalam pengasuhan, namun tanggung jawab ayah dan ibu itu adalah sama. Kita sebagai orang tua harus kompak dalam mengasuh anak dengan menghindari konflik di hadapan anak-anak, serta melibatkan ayah agar dapat membantu ibu dalam proses pengasuhan anak-anak sehari-hari. Nah, demikianlah pemaparan materi kita pada siang hari ini tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak dalam kegiatan P2K2 sesi 1 dan 2, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik dan memahami perilaku anak. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut nanti di pertemuan sesi-sesi berikutnya ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.